Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Kak Arif, dalam acara podcast bareng Race Generation. Nah, pada kesempatan hari ini, kemarin kita sudah bahas tentang bagaimana serunya hijrah dan bagaimana beratnya istiqomah. Nah, pada kesempatan hari ini, setelah kita sudah hijrah, kita akan belajar bagaimana pentingnya belajar Al-Quran. Kita akan perkenalkan bintang tamu kita yang selanjutnya. Oke teman-teman, pada kesempatan hari ini kita sudah bersama Kak Asep nih. Halo. Assalamualaikum Kak Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana Kak Asep kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah Kak Asep ini kalau boleh tahu nih, sahabat Dres kesibukannya apa nih? Untuk saat ini, alhamdulillah kesibukan sekarang mengajar. Ya, mengajar terus menjadi seorang suami. Perlu nggak disebutin ini? Ya, apa? Ya itu kesibukan saat ini kan ya. Seperti itu. Istri, kan? Iya. Tapi kesibukan yang biasa dilakukan sehari-hari ngajar. Nah ini ngajarnya lebih ke ngajar tahfiz ya? Atau bahasa Arab? Untuk saat ini alhamdulillah selain ngajar di sekolah juga disibukkan dengan aktivitas mengajar sebagai guru Al-Quran, insya Allah. Nah ini kan Kak Asep ini mumpung kan memang lagi belajar mengajarkan Al-Quran nih. Yeah. Nah sebenarnya seberapa penting kita sebagai umat Islam, sebagai remaja Islam itu mempelajari Al-Quran itu sendiri? Ya tentu sangat penting ya, karena Al-Quran itu adalah kitab yang memang Allah turunkan untuk menjadi petunjuk kita sebagai manusia dalam menjalani kehidupan. Nah, disebutkan di dalam Al-Quran itu Al-Quran itu merupakan hudalin nas ya, petunjuk untuk manusia. Artinya kalau kita mau menjalani kehidupan sebagai manusia untuk mendapatkan petunjuk itu tentunya dari Al-Quran. Oleh karena itu kalau kita ingin hidup ya mendapatkan kebaikan, tentunya kita pertama kali harus bisa belajar dan memahami Al-Quran. Langkah pertama tentunya adalah dengan kita belajar Al-Quran. Ya. Oke, selanjutnya nih Kak Asep. Nah ini sebenarnya mudah nggak sih belajar Al-Quran itu? Kadang-kadang kan kayaknya belajar Quran itu ragu itu kayaknya susah banget nih. Apa memang harus belajar bahasa Arab dulu atau gimana? Sebenarnya dikatakan ini belajar Al-Quran itu mudah itu gimana? Iya. Ini menarik ya. Jadi memang untuk belajar Al-Quran itu kalau bicara dari sisi Al-Qur'annya, justru Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan ya bahwa Al-Qur'an itu merupakan sesuatu yang mudah untuk dipelajari. Ya, disebutkan di surah Al-Qamar itu beberapa kali bahkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir gitu. Jadi sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Qur'an itu untuk pelajaran. Ya, tapi siapakah yang mau mengambil pelajaran seperti itu? Jadi tinggal kemauan sebenarnya untuk belajar Al-Quran gitu. Bahkan kalau dari pengalaman pribadi, jujur belajar Al-Quran itu ya seperti kita mengalir saja. Semakin kita lama-lama berinteraksi dengan Al-Quran, semakin dimudahkan oleh Allah. Itu kalau bicara dari pengalaman ya. Nah ini dari kalau ngomongin pengalaman. Nah Kak Asep sendiri ini untuk pertama kali belajar Al-Quran itu kapan? Tertarik untuk belajar Al-Quran? Tertarik, iya. Tertarik itu sejak kapan sebenarnya? Mungkin kita dari kecil sudah sering ya belajar Al-Quran ya. Di tempat-tempat mengaji, TPQ di masjid dulu ya sama guru-guru ngaji. Itu dari SD, seingat saya dari SD. Tapi muncul ketertarikan untuk belajar Al-Quran itu setelah ada motivasi bagaimana bisa menyebarkan Al-Quran gitu. Karena kita kan sebagai seorang muslim punya kewajiban ya, salah satunya adalah untuk berdakwah. Nah jadi dari motivasi itu ingin menjadikan Al-Quran ini bisa dipahami oleh banyak orang, khususnya bisa dibaca dengan mudah. Nah, alhamdulillah mengalir saja itu. Jadi mulai ada ketertarikan, kemudian juga mulai diberikan kemudahan untuk bisa ya sedikit-sedikit menguasai beberapa hukum-hukum berkenaan dengan Al-Quran seperti itu. Nah, ini mungkin tertarik buat teman-teman. Nah, ini gini, Kak.
sebenarnya kan ada beberapa sahabat deres mungkin yang baru kemarin habis lihat podcast kita yang pertama gitu, dan mereka baru hijrah nih. Nah sebenarnya ada nggak sih syarat, maksudnya kalau misalnya belajar Quran ini dari umur berapa gitu? Terus misalnya kita nih yang ibaratnya udah umur misalnya sudah balik 17, 15 tahun gitu. Nah itu baru belajar Quran, itu ada nggak sih kata terlambat untuk belajar Quran di umur segitu? Iya. Yang pertama tadi efektif belajar Quran itu dari umur berapa sebenarnya? Belajar Al-Quran bisa dari bahkan sebelum kita lahir ya. Oh, Ya, kalau kita nanti mungkin sudah berkeluarga, segera ya insya Allah. Jadi bisa kita mengajarkan, kalau kita sebagai orang tua itu ya, mengajarkan anak kita Al-Quran itu dari anak itu masih di kandungan ya, mulai diperdengarkan ayat-ayat suci Al-Quran ya, karena ketika masih kecil itu biasanya sudah mulai diberikan kemampuan untuk mendengar meskipun belum efektif. Itu sudah bisa juga itu diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran sejak dini ya. Kemudian juga bisa dilatih untuk menghafal sebelum mereka bisa membaca. Itu juga sudah mulai bisa ditanamkan bacaan Al-Quran kepada anak-anak gitu. Makanya tidak sedikit kan kita lihat ada beberapa dari kaum muslimin ya, anak-anaknya itu yang sudah hafal Quran. Itu memang biasanya dari kecil itu sudah mulai diperdengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Hafiz cilik seperti itu. Yang di jalan sebelah. Jadi nggak apa-apa ya kalau misalnya, nah itu kan tadi kan efektifnya. Nah sebenarnya kalau misalnya kita yang baru belajar Quran ini telat nggak sih? Ada kata terlambat nggak sebenarnya? Iya, untuk belajar tidak ada kata terlambat selagi masih ada kemauan. Nah itu kuncinya ya. Jadi memang dari sisi kemauan dulu untuk ditumbuhkan, sama seperti kemarin terkait dengan hijrah ya. Diawali dari kemauan, niat yang ikhlas, kemudian keistiqomahan, sabar dalam menjalani prosesnya. Tentunya mungkin akan lebih sulit jelas ya dibandingkan belajar dari usia dini, tetapi justru disitulah ladang pahalanya ketika kita menjalani proses, ada tantangan, ada kesulitan. Nah itulah kenikmatannya di situ. Kalau kita sudah memahami terkait dengan ibadah ya. Jadi ketika menjalani sesuatu ya yang baik dan itu sulit, insya Allah disitulah ladang pahala kita. Karena biasanya Allah itu menilai dari prosesnya ya, bukan hasil. Ya, ini juga tidak sedikit teman-teman yang belajar itu karena ingin mendapatkan hasil instan, baru belajar kemudian beberapa kali disalahkan oleh ustadznya misalkan ya, diperbaiki, dibenarkan, itu langsung berhenti di tengah jalan, tidak lanjut. Nah ini sangat disayangkan sebenarnya ya. Artinya untuk proses sampai bisa itu adalah bonus ya. Bisa itu adalah bonus. Tapi ketika kita bersabar dalam proses belajarnya, disitulah sebenarnya kita sudah berhasil sesungguhnya mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Karena dalam redaksinya khairukum ya, sebaik-baik kalian itu ya, man ta'alamal Qur'an wa 'allamah, ialah yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an, bukan yang bisa Al-Qur'an seperti itu. Tapi insya Allah kalau kita istiqomah dalam belajar dan mengajar akan diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa membaca Al-Qur'an. Oke, sahabat deres, jadi itu tadi. Jadi memang proses belajar itu memang tadi butuh niat yang luar biasa. Terus yang kedua, jadi tidak ada kata terlambat. Yang penting sekarang kalau antum memang baru mulai hijrah, segera cari guru. Nah, segera cari guru dan jangan malas belajar ya. Dan dia jangan takut untuk disalahkan gitu. Karena kalau antum waktu mau belajar jalan aja harus jatuh berkali-kali gitu. Betul. Belajar Al-Quran. Nah, jadi gini, nah ini kita kenalin dulu nih. Ini kita lagi ada di mana nih sebenarnya ya? Lagi di ini kayaknya kan dekat rumahnya Ustadz Asep ya? Iya. Ya, di mana Ustadz Asep? Saya tinggal di Jatimulyo. Oh, di Jatimulyo. Jadi ini di kebun buah naga Jatimulyo. Kebun buah naga. Luar biasa gitu. Asli sekali. Nah, ini kita lanjutkan. Nah, tadi kan seberapa penting Al-Quran itu dipelajari karena Al-Quran itu adalah sebagai pedoman dan petunjuk. Nah, itu tadi. Nah, dalam belajar Quran ini kan juga nggak sembarangan ya. Karena di dalam Al-Quran sendiri apa aja sih yang dipelajari dalam Al-Quran tersebut? Nah, tadi kayaknya sudah nyebut tajwid. Nah, tajwid itu apa? Ya, kalau mau dirunut banyak sekali ya. Karena Al-Quran itu termasuk bagian daripada usuluddin ya, pokok-pokok agama. Dia merupakan sumber utama dan pertama ya dari hukum Islam ya.
Jadi sebelum kita mempelajari yang lain itu bahkan direkomendasikan oleh para ulama itu untuk menguasai ulumul Quran terlebih dahulu. Ya. Nah, untuk langkah pertama belajar Al-Quran tentunya adalah bisa membaca. Nah, bisa membaca sebelum kemudian nanti bisa memahami, baru kemudian menghafal dan mengamalkan. Nah, bisa membaca ini tadi membaca itu baca Al-Quran. Baca Al-Quran dengan benar, dengan sesuai dengan tajwid, kaidah tajwid. Tadi. Nah, iya. Itu kalau tajwid sendiri diartikan mengeluarkan bacaan atau membaca Al-Quran dengan indah atau mengucapkan huruf-huruf Al-Quran sesuai pada tempatnya berdasarkan sifat-sifatnya. Ya, makhrajnya. Nah, ini belajarnya tidak hanya sekedar membaca dari Al-Quran ya, atau belajar secara otodidak katakan begitu, tapi memang harus bitalaki dengan cara talaki kepada guru ya. Talaki itu Diperdengarkan. Ya, misalkan dikatakan kalau misalkan di Al-Quran tuh di buku-buku tajwid mungkin yang beredar ya, huruf alif itu mulutnya dibuka. Nah, mungkin beberapa orang bisa mempraktekkan, tapi apakah betul atau tidak cara membacanya, nah itu perlu ditalakikan kepada para guru yang telah mendapatkan sanad bacaan tentunya. Oke, tadi langkah yang pertama adalah mempelajari, bisa baca. Bisa baca berarti tahu, yang penting dia bisa baca huruf-huruf dalam Al-Qur'annya dan mengerti. Tadi dengan kedua, kaidah tajwid. Dengan tajwid. Yang kedua tadi memahami maknanya. Ini biasanya memang tadabbur Al-Qur'an. Mungkin jangankan sahabat deres, mungkin ada sahabat deres bahkan saya gitu. Kadang-kadang baca Quran tapi nggak dibaca artinya. Ini berarti mungkin masuk ke langkah kedua, yaitu memahami maknanya. Terus yang ketiga tadi menghafalkannya. Wah, ini berat sekali. Menghafal itu gampang. Sahabat deres itu menghafal itu gampang. Saya bilang gampang kenapa? Karena yang susah itu adalah mempertahankan hafalannya. Yang keempat mengamalkan. Berusaha semaksimal mungkin untuk mengamalkannya. Yang keempat adalah mengamalkannya. Bagaimana mengamalkannya isi dalam kandungan Al-Quran yang kita pelajari. Betul. Nah, jadi Kak Asep tadi kan kita sudah belajar nih. Tadi ada 4 langkah nih. Ini langkah yang pertama dulu nih kita bakal coba, gitu kan. Nah, kadang-kadang kan mungkin ya sahabat deres, mungkin saya sendiri gitu kan, karena kan kita gurunya banyak gitu kan. Dan kita itu ada yang belajar Al-Quran itu dari Iqra, ada yang Qiraati gitu. Nah, ini kita coba sih mempelajari, kita mau belajar nih dari Kak Asep yang memang sudah concern di sana gitu. Nah, itu bener nggak sih bacaan itu? Nah, dulu Kak Asep sendiri pertama kali menghafal Quran apa nih? Surat apa? Surat Al-Fatihah ya. Wah, Al-Fatihah aja. Ini kayaknya boleh nih ya kita coba ya, dites ya. Seberapa jauh saya salahnya. Oke, kita coba ya. Iya. Berarti saya dites dulu. Saya coba dulu berarti ya. Boleh baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu aja. Iya. Itu banyak salah ya. Yang pertama huruf alif itu harus terbuka ya. Iya. A'udzu. Zu. Kemudian bila ditekan tasydid. Billahi minasyaitonir. Bukan gitu? Jadi posisi lidah ta dengan dal itu sama. Syaiton dipangkal gigi atas. Syaiton itu keluar lidahnya. Syaiton. Lihat ini. Po ke atas. Syaiton. Syaitonir rajim. Jimnya meringis ya? Jim ya boleh meringis, boleh menurunkan, tapi lebih fokusnya dia menurunkan geraham. Nirwajim. Iya, untuk kesempurnaan sambil meringis bisa seperti itu. Banyak salahnya guys. Jadi itu ya. Jadi ternyata ya itu berarti memang namanya pelajari Al-Quran itu harus pelan-pelan sekali gitu. Dan memang benar tadi kata Kak Asep harus ada gurunya. Dan jangan puas gitu, jangan mungkin dengan satu guru pun jangan puas dengan satu guru ya gitu. Bahkan Imam Bukhari aja dulu waktu dia belajar melalang buana sampai banyak sekali guru. Jadi, nah, jadi yang pertama tadi yang harus kita mulai tadi dari niat ya. Dari awalnya niat. Kemauan untuk bisa memahami dan khususnya mengamalkan dan mendakwahkan. Nah, poin terakhir selain mengamalkan yang paling akhir adalah mendakwahkan ya. Tidak lupa. Jadi berarti
membaca dengan benar, memahaminya, menghafalkannya, mengamalkannya, menyampaikannya. Nah, itu yang terakhir tadi. Satu yang tadi kelewatan. orang terdekat ya. Iya. Jadi itu, jadi sahabat The Race, cara paling mudah untuk ngamalin ini adalah jangan lupa nanti setelah nonton ini ajak teman-temannya nonton bareng di podcast bareng Race Generation. Nah ini mungkin untuk closing statement nih buat teman-teman yang baru mau belajar Quran, ini motivasinya dari Kak Asep. Iya. Bahwa Al-Quran itu adalah mukjizatnya Rasulullah yang bisa kita saksikan saat ini, ya. Jadi mukjizat para nabi dan rasul itu sudah kita tahu ya, ada kemampuan bisa terbakar ya. Maksudnya Nabi Ibrahim ya, beliau bisa dibebaskan dari panasnya api, kobaran api, kemudian Nabi Musa dengan tongkatnya ya. Hanya saja mukjizat-mukjizat itu tidak bisa kita saksikan saat ini. Adapun mukjizatnya Nabi kita yang mulia Nabiullah Muhammad SAW berupa kitab Al-Quran itu ada di genggaman kita saat ini. Alangkah sayang apabila kita tidak memaksimalkan diri kita untuk menguasai mukjizatnya Rasulullah SAW, yaitu Al-Quran. Dan suatu janji dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa siapa yang belajar dan mengajarkan Al-Quran akan dijadikan oleh Allah sebagai umat yang terbaik. Nah, seperti itu. Jadi itu motivasi. Iya. Kalau antum mau jadi umat yang terbaik, remaja yang terbaik, jangan pernah berhenti belajar Al-Quran. Oke, terima kasih Kak Asep. Iya, sama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, untuk sahabat The Race, jangan lupa terus saksikan di podcast bersama Race Generation. Jangan lupa subscribe, like, and share ke teman-teman. Yaitu tadi dakwah, salah satu dakwah adalah dengan men-share. Ya, dan yang kedua, jangan lupa juga follow Instagramnya. Dan jangan pernah berhenti belajar apapun. Itu tadi yang kemarin kita sudah hijrah. Nah, sekarang bagaimana caranya kita belajar bagaimana Al-Quran itu jauh lebih baik lagi. Oke, itu saja dari saya Kak Arif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.